Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Mariatul Kiptiah, dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran bilangan dan olah data yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 3. Mata kuliah pembelajaran bilangan dan olah data ini membekali mahasiswa PGSD untuk dapat menyajikan materi bilangan dan pengolahan data, cara membelajarkan, serta cara menilai pembelajarannya. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi pembelajaran matematika di sekolah dasar, media pembelajaran matematika di sekolah dasar, penilaian pembelajaran matematika sekolah dasar, teori belajar matematika, dan rencana pelaksanaan pembelajaran bilangan serta pengolahan data sebagai internalisasi sikap jujur, kritis, logis, kreatif, disiplin, dan inovatif. Adapun CPMK pada mata kuliah ini meliputi CPMK yang pertama, mahasiswa mampu merancang pembelajaran terkait bilangan, aljabar, dan pengolahan data yang inovatif di sekolah dasar. CPMK kedua, mahasiswa mampu memecahkan masalah pembelajaran terkait bilangan, aljabar, dan pengolahan data di sekolah dasar. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai, menerapkan konsep kurikulum, prinsip dalam merancang pembelajaran bilangan aljabar, dan olah data yang inovatif di sekolah dasar dengan mandiri. Nah, agar proses belajar berjalan secara efektif, saya merancang pembelajaran berbasis DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikut penjelasannya. Baik, untuk aspek yang pertama, delivery atau penyampaian materi. Saya menggunakan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara tatap muka langsung dan pembelajaran daring menggunakan Elena. Elena merupakan platform LMS milik Universitas Negeri Semarang. Nah, di Elena saya menyediakan materi per pertemuan, kemudian forum diskusi, tautan video pembelajaran, serta tugas-tugas yang dapat diakses oleh mahasiswa kapanpun mereka membutuhkan. Kemudian metode yang saya gunakan disesuaikan dengan karakteristik topik dan tujuan pembelajaran. Antara lain saya menggunakan eksplorasi konsep secara interaktif, kemudian tanya jawab terstruktur, lalu diskusi kelompok. Saya juga menerapkan team based project atau proyek berbasis tim, dan juga menerapkan metode studi kasus atau case method. Nah, adapun materi dalam perkuliahan ini meliputi pada pertemuan pertama saya menyampaikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu, di mana mahasiswa saya ajak untuk memahami tujuan mata kuliah, sistem pembelajaran, sistem penilaian, dan referensi yang digunakan. Di samping itu, saya juga menjelaskan hak dan tanggung jawab mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, agar mereka memiliki arah dan kontrol terhadap proses belajarnya nanti. Kemudian topik pada pertemuan kedua yaitu teori belajar untuk pembelajaran bilangan dan pengolahan data di sekolah dasar. Kemudian pertemuan yang ketiga, pengenalan teori bilangan. Lalu pada pertemuan yang keempat, pembelajaran bilangan cacah dan operasi hitung. Kemudian topik pertemuan yang kelima, pembelajaran bilangan bulat dan operasi hitung. Kemudian selanjutnya pertemuan yang keenam, pembelajaran pecahan dan berbagai bentuk pecahan. Pertemuan yang ketujuh, operasi hitung pada pecahan. Adapun pada pertemuan yang kedelapan ada ujian tengah semester. Kemudian pertemuan yang kesembilan, pembelajaran tentang KPK, FPB, pangkat, dan akar pangkat. Pertemuan yang ke-10, pembelajaran aljabar di sekolah dasar. Pertemuan ke-11, pembelajaran pengelolaan data. Pertemuan ke-12, pemecahan masalah dalam pembelajaran bilangan di sekolah dasar. Pertemuan ke-13, pengembangan perangkat pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemudian pertemuan yang ke-14, media pembelajaran bilangan di sekolah dasar. Pertemuan ke-15 ada simulasi pembelajaran. Adapun pertemuan terakhir atau pertemuan yang ke-16 yaitu ujian akhir semester. Selanjutnya adalah aspek interaction atau interaksi pembelajaran. Saya membangun interaksi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah interaksi secara langsung,
yang terjadi dalam tatap muka di dalam kelas melalui tanya jawab, diskusi, serta kerja kelompok. Kemudian interaksi yang kedua, interaksi secara tidak langsung atau asinkronus, saya fasilitasi melalui Elena, terutama melalui forum diskusi, kemudian pemberian komentar umpan balik, serta refleksi. Nah, interaksi ini saya desain agar mahasiswa merasa terlibat secara aktif, baik dalam aspek kognitif, sosial, maupun emosional. Saya juga mendorong mereka untuk saling berbagi ide, memberikan masukan, dan belajar dari pengalaman teman-temannya yang lain. Nah, aspek yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Nah, sistem penilaian yang saya susun lebih menekankan pada proses dan hasil belajar dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif yang meliputi kehadiran dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi kelas, baik secara lisan maupun secara tertulis. Adapun bobotnya adalah 25%. Kemudian aspek yang kedua adalah penilaian hasil proyek, di mana yang dinilai adalah kualitas pemaparan dan penyajian akhir dari proyek yang dikerjakan secara individu ataupun kelompok. Bobotnya 25%. Kemudian yang ketiga adalah tugas, di mana mahasiswa harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan terkait proyek ataupun berkaitan dengan materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Bobotnya adalah 10%. Lalu aspek berikutnya adalah kuis, yaitu evaluasi pemahaman materi melalui kuis yang dilakukan secara periodik dengan bobot 10%. Kemudian komponen berikutnya adalah ujian tengah semester, yaitu penilaian pencapaian pembelajaran dari awal hingga pertengahan semester. Nah, untuk UTS ini biasanya dilakukan melalui pemberian tes tertulis secara luring, ataupun kami fasilitasi melalui ujian.unes.ac.id dengan bobot 10%. Dan komponen penilaian yang terakhir adalah ujian akhir semester yang merupakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemahaman mahasiswa atas seluruh materi perkuliahan yang telah dilakukan. Nah, biasanya UAS ini kami lakukan melalui pemberian tes tertulis secara luring atau juga menggunakan fasilitas ujian.unes.ac.id. Adapun bobot dari UAS adalah 20%. Nah, seluruh aspek penilaian ini saya komunikasikan sejak awal perkuliahan agar mahasiswa memiliki pemahaman dan target yang jelas tentang apa yang harus dicapai. Kemudian berkaitan dengan literatur yang dipakai dalam perkuliahan ini, yang pertama kami menggunakan buku Guiding Children Learning of Mathematics karya Kennedy. Kemudian buku yang kedua Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally karya Van de Waal. Kemudian selanjutnya adalah bukunya Pita Jeng dengan judul Pembelajaran Matematika yang Menyenangkan. Nah, di samping buku-buku tersebut, kami juga menjadikan rujukan publikasi penelitian kami yang berjudul Penggunaan Alat Peraga Bilangan dalam Pembelajaran Sekolah Dasar. Kemudian publikasi berikutnya dengan judul The Implementation of Mathematical Virtual Manipulation to Improve Student Engagement and Student Mathematics Exploration. Nah, selanjutnya sebagai penutup, berikut saya tayangkan video pembelajaran pertemuan kelima dengan topik pembelajaran bilangan bulat dan operasi hitung. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semuanya ya. Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Pada pekan lalu Anda sudah mempelajari mengenai bilangan cacah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran bilangan bulat dan operasi hitungnya. Nah, untuk menjadi seorang guru yang baik, menjadi seorang pendidik yang baik, kita tidak hanya sekedar butuh untuk menguasai konsep, tetapi kita juga harus memiliki bekal
memiliki kemampuan secara didaktis maupun pedagogis yang baik. Ya, artinya apa? Kita tidak hanya sekedar menguasai konsep ini dengan baik, menguasai konten ini dengan baik, tetapi juga bagaimana cara membelajarkannya dengan baik. Nah, dalam konteks ini adalah bagaimana Anda menjadi seorang guru yang bisa menyampaikan materi yang berkaitan dengan konteks di siswa SD. Jadi harus paham karakteristik siswa SD itu seperti apa, dengan keragamannya dan dengan keunikannya, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas bersama dan diskusikan bersama mengenai bilangan bulat dan operasinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi bilangan bulat. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat merancang skenario pembelajaran yang inovatif terkait pembelajaran bilangan bulat di sekolah dasar dan menggunakan media tangible, ya. Oke, ini akan kita bahas. Nah, kita akan mereview kembali materi pada perkuliahan pekan lalu. Kita akan merecall memori kita. Nah, sebelum membahas mengenai bilangan bulat, ada yang masih ingat apa itu bilangan? Oh ya, silakan Mas Abrizal. Oke, jadi bilangan itu merupakan konsep matematika yang sifatnya abstrak, ya, yang merupakan hasil dari membilang bisa, kemudian mengukur bisa, menghitung dengan operasi hitung juga bisa. Kemudian itu sama seperti yang disampaikan Mas Afrizal tadi ya. Nah, kemudian satu hal lagi, bahwa bilangan itu memiliki nilai. Itu juga penting ya Anda pahami. Nah, apa bedanya bilangan dengan angka? Apa? Angka itu apa? Iya, tepat sekali ya. Kita berikan aplaus untuk Mas Afrizal. Nah, jadi benar, angka itu merupakan simbol atau lambang dari bilangan dan biasanya tidak menunjukkan nilai, begitu ya. Contohnya apa? Ya, misal saya memiliki 2 buah spidol, berarti duanya itu adalah angka atau bilangan? Bilangan, karena kita membilang kan. Nah, kita bisa menuliskan 2 itu di papan tulis bisa, kemudian di kertas juga bisa dengan seperti ini. Ini namanya simbol dari bilangan yang kita sebut sebagai angka. Jadi paham ya? Jadi bilangan itu ada nilainya, sedangkan simbol itu hanya sebagai lambang saja dari bilangan. Sama seperti Anda punya NIM ya, punya nomor handphone seperti itu. Oke, kemudian apa itu bilangan cacah? Ya, silakan Mbak Lintang. Bilangan cacah adalah bilangan bulat non negatif yang digunakan untuk menghitung atau menunjukkan urutan. Oke, non negatif yang menunjukkan urutan. Ya, dimulai dari berapa? 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian apa itu bilangan bulat? Ya, silakan Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Hendrik. Ada lagi jawaban yang lain? Apa itu bilangan bulat? Yang akan kita kaji hari ini ya. Ya, Anda pahami apa bilangan bulat itu? Baik, tepat. Jadi 2 jawaban itu benar ya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif, atau terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Baik. Nah, kita seringkali menjumpai miskonsepsi terkait dengan bilangan bulat. Nah, miskonsepsinya antara lain adalah coba semuanya perhatikan ke depan ya. Saya ingin menuliskan. Yang pertama, cara membacanya. Cara membacanya bagaimana ini? Oke, kalau seperti ini? Nah, seringkali yang kita jumpai adalah dibacanya 3 men 4, begitu ya. Padahal ini adalah 2 simbol yang berbeda. Jadi mestinya ini dibacanya dikurangi karena menunjukkan operasi hitung pengurangan. Sedangkan yang ini simbol negatif. Jadi yang benar adalah 3 dikurangi negatif 4. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah sama 3 dikurangi 4 dengan 3 ditambah negatif 4? Sama atau berbeda? Oke, nanti kita diskusikan bersama. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama adalah bagaimana sih cara yang baik, cara yang benar, cara yang efektif untuk mengajarkan bilangan bulat untuk siswa SD supaya terhindar dari yang
namanya miskonsepsi. Itu tadi beberapa contoh miskonsepsi ya. Nah, yang pertama ada yang namanya pendekatan himpunan atau kita menggunakan keping hitung atau counters ya. Keping hitung yang menunjukkan keping positif, keping negatif ya. Biasanya menggunakan dua warna yang berbeda, misalkan warna kuning untuk menunjukkan bilangan positif, kemudian keping yang warna merah untuk menunjukkan bilangan negatif. Nah, lihat di slide sudah ada ya. Kemudian satu hal lagi, bagaimana menunjukkan bilangan 0? Bagaimana menunjukkan bilangan 0? Iya benar, terima kasih ya Mas. Jadi untuk menunjukkan 0 berarti satu keping positif dengan satu keping negatif. Jadi satu pasang itu menunjukkan 0. Contohnya di situ pada gambar kotak yang pertama itu menunjukkan dua keping positif ditambah dengan dua pasang positif negatif, nilainya tetap 2. Sama dengan kotak yang kedua itu juga menunjukkan 2, kemudian kotak yang ketiga juga menunjukkan 2, meskipun di situ ada tambahan pasangan-pasangan keping yang bernilai 0. Dipahami ya. Nah, selain menggunakan pendekatan himpunan, kita juga bisa menggunakan pendekatan garis bilangan atau number line. Tentunya ini sangat familiar untuk Anda semuanya ya. Nah, garis bilangan ditunjukkan seperti itu. Ketika arahnya dari 0 ke kiri berarti menunjukkan negatif, kemudian ketika ke kanan menunjukkan positif. Nah, pada konteks penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat, ketika menggunakan pendekatan model garis bilangan, maka ini beberapa hal yang perlu diingat kembali. Nah, untuk bilangan positif berarti maju, bilangan negatif sebaliknya mundur. Untuk operasi hitung penjumlahan atau tambah, maka terus ya, lanjut, sedangkan pengurangan berbalik arah. Nah, di samping pendekatan himpunan dan garis bilangan, ada namanya pendekatan pengukuran panjang. Jadi kita menghitung panjangnya berapa gitu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa memanfaatkan situasi kontekstual di mana di situ bisa menunjukkan perpindahan posisi, arah gerak yang merepresentasikan bilangan positif negatif, juga menunjukkan yang namanya jarak atau selisih. Nah, contohnya misalkan terkait dengan jarak dua penyelam. Misal penyelam yang pertama berada 5 meter di atas permukaan air laut, misalkan naik helikopter begitu ya. Kemudian penyelam yang kedua sudah mulai menyelam dan berada di 7 meter di bawah permukaan laut. Nah, berapa jarak antara dua penyelam tersebut? Gitu. Kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan pendekatan pengukuran panjang. Seperti itu ya. Sebenarnya menggunakan pendekatan yang lain pun bisa. Oke, nah kita akan mendiskusikan bersama LKPD yang sudah saya siapkan. Silakan semuanya bisa berkelompok. Pembagian kelompoknya sudah di-share di WA group ya. Oke, untuk masalah yang harus diselesaikan, silakan dibaca aturan permainannya ya. Yang pertama, buat minimal satu set bilangan, boleh lebih dari satu set, yang setiap setnya terdiri dari 7 bilangan bulat yang berbeda. Kemudian 5 bilangan diantaranya harus merupakan bilangan negatif. Kemudian jumlah seluruh bilangan harus sama dengan 0. Lalu nilai bilangan terbesar tidak boleh lebih dari 15. Kemudian jumlah semua bilangan negatif tidak boleh kurang dari negatif 20, yang berarti harus lebih dari atau sama dengan negatif 20. Oke, bisa dipahami ya? Nah, boleh menentukan lebih dari satu set. Misal set pertama bilangannya berapa, set kedua bilangannya berapa, gitu ya. Pasti antara kelompok satu dan yang lain berbeda. Yang penting aturannya benar. Sudah? Boleh, silakan Pak. Dan berbasis masalah pada materi bilangan bulat dalam konteks siswa SD. Jadi inovasi dari kami untuk siswa SD itu kami bisa menggunakan alat peragat media visual seperti kertas berwarna yang melambangkan bilangan positif dan negatif. Misalnya kertas warna kuning adalah bilangan positif, kertas warna biru adalah bilangan negatif. Visualisasikan proses penyeimbangkan bilangan negatif dan bilangan positif. Sekarang itu seperti itu. Mungkin bisa dibuat salah satu set sehingga kriteria yang diminta itu terpenuhi siswa. Silakan dipilih set yang nomor berapa. Oke, silakan sambil dicek ya.
Oke. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Konsep yang sudah dipilih oleh kelompok 1 semuanya memenuhi kriteria dan ketentuan yang diminta pada sekolah. Oke, untuk kelompok lain apakah sama? Apakah ada kendala yang berarti pada saat menyelesaikan permasalahan ini? Tidak ya? Oke, itu salah satu contoh pembelajaran dengan konteks pemecahan masalah bilangan bulat. Nah, nanti ketika Anda menjadi guru, silakan bisa kembangkan sendiri dengan sekreatif mungkin soal-soal pemecahan masalah yang sesuai dengan konteks siswa sekolah dasar, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai LKPD yang kedua. Masih dalam kelompok yang sama, saya bagikan LKPD-nya. Nah, Anda diminta secara berkelompok membuat skenario didaktisasi strategi pembelajaran efektif yang melibatkan operasi pengembangan dan jumlah bilangan bulat sebagai berikut. Sudah kita bagi ya. Untuk kelompok 1, operasi bilangan bulatnya adalah A dikurangi B dengan ketentuan B lebih dari A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat tersebut. Ya. Kemudian untuk kelompok 2, negatif A dikurangi B dengan ketentuan A lebih dari B, A dan B merupakan bilangan bulat positif. Kemudian kelompok yang ketiga, negatif A ditambah negatif B dengan ketentuan B lebih dari A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat positif. Kemudian kelompok 4, A ditambah negatif B dengan ketentuan B lebih dari A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat positif. Dan kelompok terakhir, negatif A ditambah B dengan ketentuan B lebih dari A, dan A dan B merupakan bilangan bulat positif. Nah, kemudian setiap kelompok diminta menggunakan media praktikal ya, alat dan bahannya yang sudah tersedia untuk memvisualisasikan skenario tersebut. Bisa dipahami ya. Jadi Anda nanti menuliskannya di lembar yang tersedia dan juga alat peraga yang sudah disiapkan. Kemudian mendemonstrasikan hasilnya dengan kelas kelompoknya. Mengikuti hal-hal berikut yang pertama kompleks selama seperti apa sesuai dengan memilih bilangannya ya. Kalau kalian ada seperti ini, Anda diminta menentukan contoh kontekstual seperti misalkan kelompok 1 A dikurangi B. Contoh kontekstual yang seperti apa? Memilih bilangannya juga ya. Kemudian yang kedua, proses penyelesaian dengan media yang sudah tersedia. Jadi silakan menggunakan media untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang sudah Anda pilih tadi. Ya. Nah, kemudian Anda harus membuat kesimpulan dari yang sudah didiskusikan. Ada pertanyaan di sini? Sudah jelas? Oke, saya berikan waktu waktu 30 menit ya. Kemudian pengukuran panjang ya. Baik, sudah semua ya. Oke, silakan kelompok yang siap. Sudah siap? Nomor 1 boleh? 2, 3, 4, 5. Cepat ya. Silakan Mbak. Oke, suaranya agak keras ya Mas ya. Untuk dari sekarang ini kita berada sebagai gedung itu ada gedung lantai. Nah, persiapan kita juga ada 5. Kita sisi awal kita tadi dengan 5 coba kuning. Lalu turun 4 lantai ya. Nah, kita kembali melanjutkan dengan kuning seperti kita lagi. Menyaksikan pada garis bilangan yang 2. Jadi 0 ke kanan, 0 ke kanan seperti tadi. 1 dan 2, 0 ke kiri, 1, 2 dan 2. Dari posisi awal 5, titik awal jadi 5, turun berarti ke arah tadi, sehingga titik awal 5 turun 4 lantai, berarti jadinya sekarang berarti 1, jadinya naik 5 lantai, berarti ke arah positif 5, jadi positif 1 ke arah positif 5, sehingga misalnya positif 5. Terima kasih dari yang pertama. Baik, kita berikan aplaus. Oke,
jadi kalau kelompok 6 mendapatkan bagian ini ya, negatif A ditambah B ya. Kemudian contoh kontekstualnya tadi naik turun lantai ya, misal dari posisi lantai dasar kemudian turun 4 lantai, berarti posisinya di negatif 4 ya. Kemudian dia naik 5 lantai, jadi dari posisi negatif 4 dia naik 5 lantai, posisi terakhir di lantai 1 seperti itu ya. Itu kalau dari lantai dasar. Kalau dari lantai 5 ya berarti tinggal ditambahkan seperti itu ya. Nah, pendekatannya boleh menggunakan garis bilangan, boleh menggunakan pendekatan pengukuran panjang, boleh juga menggunakan chip. Kalau chip berarti nanti konteksnya ya menambah atau mengurangi suatu hitungan, gitu ya. Oke, dilanjutkan kelompok 1 ini silakan. Oke, kelompok 1. Kemudian ada kelompok 4 ya. Lebih dari A ya. Jadi benar tadi contohnya misalkan Dina mau membeli donat, harganya berapa? 7.000 misalkan ya. Sementara dia memiliki uang 3.000, berarti 3.000 dikurangi 7.000, begitu ya. Nah 3 itu bilangan positif, 7 bilangan 7 positif. Operasi hitungnya pengurangan gitu ya. Jadi 3 dikurangi 7, 3 positif, 7 positif, operasi hitungnya adalah pengurangan ya. Berarti kita punya 3 positif, sementara harus membayar 7, kita tidak punya kan kelebihannya, maka kita bantu dengan pasangan bilangan positif dan negatif. Sebanyak berapa pasang? 4 boleh lebih? Boleh saja kan? Nah kita tambahkan 1, 2, 3, 4 pasang. Nah kalau sudah ditambahkan, ini nilainya tetap 3 positif, paham ya? 3 ditambah 0, tetap 3 positif. Kemudian dikurangi berapa? 7 positif, ya kan? 3 positif dikurangi 7 positif. Yang dikurangi mana? Ya ini positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semuanya habis. Gitu ya, atau boleh ditutup. Nah, ini semuanya habis, sudah ditutup. Maka yang tersisa adalah 4 negatif. Jadi negatif. Itu bisa dipahami ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kita close. Baik, kemudian kelompok 4 silakan. Yang positif dan bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, dan kan disebutkan bahwa A ditambah negatif B. Karena kan sebesar 5.000, kemudian untuk B nya itu tadi sebesar
positif. Kita memecah 5.000 jadi 1.000 sebanyak 5. Jadi kan ada positif 1.000, positif 1.000 sebanyak 5 kali, dan memecah 7.000 menjadi 1.000 sebanyak 7 kali, menjadi negatif 1.000 dan seterusnya. Kemudian untuk cara menggunakan pelindung atau konteks ini yaitu menggunakan kertas dengan simbol warna, yaitu merah yang menandakan positif dan hijau yang menandakan negatif. Kemudian jika satu kertas merah punya satu kertas hijau, itu ini positif dan negatif ini kalau ditambahkan menjadi 0. Nah sebenarnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 itu yang berpasangan sehingga menghasilkan nilai 0. Dan sisanya itu ada kertas sebanyak 2 lembar berwarna hijau yang menandakan negatif. Berarti sisanya adalah negatif 1.000 ditambah negatif 1.000 sama dengan negatif 2.000. Jadi kurangannya dari Aji itu uang yang harus dibayarkan adalah 2.000. Oke, kita terus. Oke, jadi bisa dipahami ya. Kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Sudah Anda dapatkan jawabannya? Apakah A dikurangi B ini sama dengan A ditambah negatif B? Keseluruhannya sama, apakah hasilnya sama? Berbeda. Ya, jadi kalau A dikurangi B berarti sama, yang dikurangi itu berarti Anda harus bayar 7.000 ditambah kalau yang dikurangi berarti Anda harus bayar. Kalau yang ini maksudnya misalkan Bill Gates ya, Bill Gates punya uang 3 triliun gitu ya, punya aset sekian, tetapi di sisi lain dia juga punya hutang sekian, 4 triliun. Nah pertanyaannya, berapa kekayaan yang dimiliki oleh Bill Gates? Ini tidak ambil, ini juga tidak membayar, jadi dia tidak ada kekayaannya. Ini juga pas sekali, 3 positif ditambah dengan 4 negatif. Jadi A ditambah negatif B. Jadi total kekayaan yang dimiliki berapa? Negatif 1 triliun, seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau ini konteksnya tadi A dikurangi B, jadi memiliki A kemudian dikurangi B. Kalau ini konteksnya penjumlahan operasinya, ya, yang A positif, B-nya negatif. Jadi total kekayaannya itu berapa? Seperti itu. Bisa dipahami ya? Meskipun hasilnya sama, ini hasilnya memang sama, A dikurangi B dengan A ditambah negatif B hasilnya sama, tetapi konsepnya berbeda. Konteksnya, kalau misal kita mau beri contoh, konteksnya juga berbeda. Sama halnya dengan perkalian, 3 kali 4, apakah sama dengan 4 kali 3? Kalau hasil, sama. Konteksnya aja. Ya, contohnya ada, hasil berbeda ya. 3 kali 4 berapa? 1 kali 1, 1 kali 3 ini, sama tidak? Hasilnya berapa? Tapi kalau konteksnya beda. Berarti 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Kalau 1 kali 3? 3 langsung dimakan sekali. Gitu. Jadi kalau sampai salah bisa overdosis ya. Oke, itu contohnya seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekarang soal evaluasi. Oke, sudah selesai? Sudah semua? Baik, apa yang kita pelajari hari ini? Dan operasi hitungnya. Nah, dalam membelajarkan bilangan bulat, kita tidak hanya butuh menguasai kontennya saja, konsepnya saja, tetapi juga harus paham bagaimana cara membelajarkan yang baik. Ada berapa pendekatan tadi? 3. Pendekatan apa saja? Timunan, garis bilangan, pengukuran panjang. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, sudah paham semua? Alhamdulillah, baik, jika semuanya sudah paham, kita tutup perkuliahan hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya, berdoa dipersilakan. Cukup? Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa lagi pada pekan yang akan datang. Jangan lupa tetap mereview apa yang sudah dipelajari hari ini ya. Oke, sukses untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan video pembelajaran saya pada mata kuliah pembelajaran bilangan dan olah data pada materi pembelajaran bilangan bulat dan operasi hitung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.